Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua selalu ada dalam keadaan yang baik, sehat, kuat dalam iman, penuh sukacita dan senantiasa berlimpah dengan berkat Tuhan. Sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih kami mengucap syukur untuk segala berkat kemurahan-Mu. Tuhan sudah menolong kami di sepanjang hari ini. Terima kasih untuk berkat yang Tuhan sediakan. Saat ini kami mau mendengar sabda firman-Mu. Urapi kami supaya kami mengerti dan taat melakukan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam 1 Samuel 12 ayat 3-4. Tertulis demikian. Di sini aku berdiri, berikanlah kesaksian menentang aku di hadapan Tuhan dan di hadapan orang yang diurapinya. Lembu siapakah yang telah kuambil? Keledai siapakah yang telah kuambil? Siapakah yang telah kuperas? Siapakah yang telah kuperlakukan dengan kekerasan? Dari tangan siapakah telah kuterima sogok sehingga aku harus tutup mata? Aku akan mengembalikannya kepadamu. Jawab mereka, engkau tidak memeras kami dan engkau tidak memperlakukan kami dengan kekerasan, dan engkau tidak menerima apa-apa dari tangan siapapun. Saudara yang dikasih Tuhan, tidak ada jabatan yang langgeng, tidak ada pelayanan yang juga terus-menerus harus kita kerjakan. Setiap pekerjaan akan berhenti, setiap pelayanan akan berakhir. Kita semua tidak bisa terus-menerus bekerja atau melayani suatu jabatan atau pelayanan tertentu. Akan ada orang yang menggantikan kita. Meskipun pelayanan secara pribadi kepada Tuhan, tentunya tetap kita lakukan. Apa yang kita sedang kerjakan hari ini, tidak bisa kita kerjakan terus. Ada waktu untuk bekerja, ada waktu untuk berhenti bekerja. Untuk segala sesuatu ada waktunya. Dan kita harus siap menerima semua keadaan. Dalam 1 Samuel 12 ayat 3-4 ini tertulis kata-kata perpisahan dari Nabi Samuel setelah begitu lama melayani bangsa Israel sebagai seorang imam, seorang nabi dan sebagai seorang hakim. Samuel sudah lanjut usia. Dan pada saat itu ia menyadari bahwa seorang raja telah dipilih oleh Tuhan. Raja itu telah dia urapi, maka tugas kepemimpinan akan beralih. Samuel bukan lagi seorang yang akan memimpin, melainkan Saul lah yang akan memimpin mereka sebagai raja. Biasanya kalau jabatan selesai, maka seorang pejabat akan mengucapkan kata-kata perpisahan. Di sini Samuel menyampaikan hal yang tidak terduga. Dia bertanya apakah ada orang yang telah ia rugikan selama masa kepemimpinannya sebagai seorang hakim. Adakah yang telah ia peras? Apakah dirinya menerima sogokan dari seseorang untuk memutarbalikan kebenaran? Kalau ya, maka Samuel bersedia untuk mengembalikan. Kelihatan di sini bahwa Samuel adalah orang yang jujur, punya integritas dan tidak menyalahgunakan wewenangnya, kekuasaannya, dan pelayanannya. Ia berlaku setia dalam mengerjakan tugas panggilan Tuhan. Bangsa itu menjawab bahwa tidak ada yang dirugikan, tidak ada yang diperlakukan kasar, tidak ada yang diperas. Kata-kata perpisahan Samuel tidak akan mungkin seperti ini kalau seandainya kehidupan pelayanannya diwarnai dengan kekerasan, sogokan, pemerasan, dan ketidakadilan. Samuel telah melayani dengan begitu baik, menjaga integritas dan memberi teladan yang mulia. Ada satu hal yang luar biasa dari Samuel. Di bagian ayat 23 dari pasal ini, Samuel menyatakan komitmennya untuk tetap berdoa bagi mereka dan tetap mengajarkan jalan yang baik dan benar, meskipun ia sudah tidak lagi memimpin mereka. Saudara yang dikasih Tuhan, apa yang menjadi rema firman Tuhan buat kita? Bagi kita yang masih bekerja, masih menjabat, masih melayani secara institusional, mari kerjakan tugas panggilan Tuhan
dengan penuh tanggung jawab, sebaik-baiknya yang bisa kita kerjakan. Kalau kita sudah selesai bertugas, tidak lagi menjabat sebuah tugas atau pelayanan, maka tetaplah lakukan bagian yang bisa kita kerjakan, seperti Samuel yang meski sudah tua mau berdoa dan mengajarkan kebenaran kepada bangsanya. Mulailah dari dalam keluarga kita masing-masing dan di dalam komunitas kita. Jangan berhenti berdoa bagi keluarga kita, bagi orang-orang yang Tuhan taruh dalam hati kita, dan jadilah teladan hidup dalam kebenaran firman Tuhan, serta setialah untuk tetap mengajarkan jalan-jalan yang baik dan berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus akan menolong dan menuntun serta memampukan saudara dan saya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar. Kami boleh belajar dari Nabi Samuel yang dalam mengerjakan tugas panggilan Tuhan, melakukannya dengan penuh kejujuran dan kesetiaan. Mampukan kami Tuhan untuk bersikap benar ketika kami masih bertugas, masih menjabat, masih melakukan apa yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kami, dalam pelayanan, dalam pekerjaan kami. Tolong kami supaya kami melakukan semuanya dengan baik dan berada di dalam kebenaran-Mu. Tolong kami juga ketika kami selesai dari semua pekerjaan dan pelayanan kami tetap setia, berdoa, dan mengajarkan orang-orang untuk hidup dalam kebenaran-Mu. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Berkati kami di sepanjang malam hari ini dalam istirahat kami. Berikan kami tidur yang nyenyak dan bangunkan kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru. Kembali kami berdoa bagi yang sakit dan yang sedang dalam pergumulan. Lawatlah ya Tuhan dan nyatakan kuasa mujizat pertolongan-Mu yang ajaib bagi setiap kami. Kami percaya kami alami pertolongan dan mujizat Tuhan. Berkatilah bangsa kami Indonesia dan juga semua bangsa di dunia ini. Berikanlah keamanan, kedamaian, dan kesejahteraan. Dan curahkanlah roh-Mu Tuhan agar setiap orang dari segala bangsa percaya kepadamu dan menerima anugerah keselamatan. Ampunilah kami akan dosa kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan pimpin kami menjadi sempurna seturut dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara semua, sekarang ini dan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan dan hidup selalu dalam kemenangan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.